Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 11 ya. Materinya yaitu mengenai teknik searching. Langsung saja saya jelaskan. Definisi dari teknik searching. Pada suatu data, ini seringkali dibutuhkan pembacaan kembali informasi atau yang dikenal dengan informasi retrieval, yaitu dengan cara searching. Di mana searching di sini adalah proses pencarian data yang ada pada suatu deret data, yaitu dengan cara menelusuri data-data tersebut. Dan untuk tahapan paling penting pada searching, ini adalah memeriksa jika data yang dicari itu sama dengan data yang ada pada deret data. Fungsi dari teknik searching sendiri ini ada dua. Yang pertama adalah proses update atau penghapusan data. Ya, di mana sebelum melakukan ini harus melakukan proses pencarian data terlebih dahulu. Yang kedua adalah penyisipan data pada sekumpulan data, di mana jika data sudah ada, maka proses penyisipan tidak diperkenankan. Dan jika data tidak ada, maka proses penyisipan harus dilakukan. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi duplikasi data. Algoritma searching sendiri yaitu secara umumnya ya kurang lebih seperti ini. Yang pertama langkahnya adalah input X, di mana X ini adalah data yang dicari. Yang kedua yaitu dengan membandingkan X dengan deret data. Kemudian yang ketiga, jika ada data yang sama, maka akan tercetak pesan ada. Dan apabila tidak ada data yang sama, maka yang tercetak adalah pesan tidak ada. Selanjutnya untuk macam-macam teknik searching, di sini ada dua macam. Yang pertama adalah teknik pencarian tunggal, dan yang kedua adalah teknik pencarian nilai max-min. Nah, untuk teknik pencarian tunggal sendiri ini ada dua macam. Yang pertama adalah teknik sequential search atau linear search, dan yang kedua adalah teknik binary search. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu teknik pencarian nilai max-min. Nah, ini juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada teknik straight max-min, dan yang kedua adalah teknik DNC. Nah, yang dimaksud dengan linear atau sequential search, ya, jadi ada yang menyebut linear, ada yang menyebut sequential. Nah, untuk sequentialnya sendiri, ini bisa dikenal dengan linear search, ya, atau metode pencarian beruntun, yaitu suatu teknik pencarian data yang akan menelusuri setiap elemen, yaitu satu persatu dari awal sampai akhir, di mana data awalnya itu tidak harus dalam kondisi terurut. Nah, kalau diilustrasikan ya kurang lebih seperti ini untuk pencarian sekuensial atau linear. Misalnya diketahui di sini ada 6 elemen array yaitu 5, 9, 10, 2, 90 dan 4. Kemudian yang bagian bawah ini adalah nilai indeksnya. Nah, yang dicari adalah nilai 2 ya. Maka yang dilakukan adalah dengan cara satu persatu ini membandingkannya. Yang pertama misalnya 5 ya. Apakah 5 ini sama dengan 2 seperti yang ingin dicari? Tidak ya. Maka kalau tidak, nah dia akan melakukan perpindahan ke samping ya, yaitu angka 9. Nah, kemudian kita bandingkan lagi apakah 9 itu sama dengan 2? Tidak. Nah, kalau tidak, dia akan geser lagi ke sampingnya lagi, yaitu ke angka 10. Apakah 10 itu sama dengan 2? Tidak. Maka dia akan bergeser lagi ke sampingnya lagi. Nah, di sini adalah angka 2. Nah, apakah 2 ini sama dengan nilai 2 yang kita cari? Iya. Kalau iya, maka nilai 2 itu ditemukan. Di mana? Yaitu pada indeks ketiga. Contoh lain misalnya ya. Misal di sini terdapat array satu dimensi ya. Di mana array tersebut adalah 8, 10, 6, min 2, 11, 7, 1, 100 ya. Kemudian yang ingin kita cari adalah 6 ya. Maka kita telusuri satu persatu dimulai dari 8 ya. Apakah 6 itu sama dengan 8? Tidak ya. Maka akan geser ke sebelah yaitu 10. Apakah 6 sama dengan 10? Tidak. Maka akan geser lagi ke sebelahnya lagi yaitu 6. Nah, apakah 6 sama dengan 6? Ya. Maka nanti outputnya akan muncul ada yaitu pada indeks kedua. Ya. Tapi kalau misalnya yang kita cari tidak ada di sini ya sampai data terakhir ini, maka nanti output yang akan muncul adalah data yang dicari itu tidak ada ya atau tidak ditemukan. Selanjutnya adalah yang kedua adalah algoritmanya
Ya, ini algoritma linear search secara umum ya. Yang pertama adalah dengan menginput nilai X, yaitu data yang dicari. Kemudian membandingkan nilai X tersebut dengan data ke I sampai ke N ya, atau dari awal sampai akhir. Nah, apabila nanti ada data yang sama dengan X, maka yang tercetak adalah pesan ada. Tapi kalau tidak ada data yang sama dengan X, maka yang tercetak pesan tidak ada. Nah, ini kalau dibuat secara animasi kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia membandingkan satu persatu secara berurutan. Misal di sini yang diminta adalah mencari 33. Maka dia akan terus sampai ketemu nilai yang sama. Nah, untuk penerapan di dalam Python sendiri kurang lebih seperti ini ya. Misalnya di sini diketahui ada array-nya 5, 9, 10, 2, 94. Kemudian X-nya ini adalah indeks, jadi mau dicari berapa ya. Nanti seandainya yang dicari tidak ada, nah maka akan muncul ya tidak ditemukan. Tapi kalau yang dicari ada, maka dia ya akan muncul nilai berapa ditemukan pada indeks berapa. Ya. Sebagai contoh misalnya kita masukkan X-nya 2. Ya, maka ketika dijalankan akan muncul nilai 2 itu ditemukan pada indeks 3. Selanjutnya ada binary search. Nah, untuk binary search sendiri, ini adalah metode pencarian yang diterapkan pada sekumpulan data yang sudah terurut, ya, yaitu bisa menaik dan bisa menurun. Di mana metode ini menggunakan untuk melakukan pencarian secara cepat dengan data yang sudah terurut. Ya. Nah, untuk konsep pencarian binary sendiri, ya, ini yaitu dengan memilih indeks kiri dan indeks kanan atau biasanya dikenal dengan low dengan high. Nah, untuk langkahnya sendiri, langkah yang pertama yaitu dengan membagi dua elemen larek ya pada elemen tengah. Selanjutnya nanti elemen tengahnya di sini itu nanti pada indeks middle-nya itu low ditambahkan dengan high kemudian dibagi dua ya. Kemudian nanti array-nya akan dibagi juga menjadi dua. Ada bagian kiri dan bagian kanan ya. Nah, untuk yang kiri itu nanti middle min 1, tapi kalau yang kanan itu middle plus 1. Kemudian langkah yang kedua yaitu memeriksa lariknya ya. Jadi nanti kalau X-nya ya ini ditemukan berarti pencariannya dihentikan ya. Nah, kemudian kalau kita belum tahu nih lariknya ya yang mana untuk menentukan, nah maka kita harus melihat ke bawah ya. Kalau lariknya ya middle-nya itu lebih kecil dari nilai X-nya, nah maka harus dilakukan di bagian sebelah kiri. Tapi kalau larik atau middle-nya itu nilainya lebih besar daripada X-nya, ya maka pencariannya dilakukan di sebelah kanan. Ya. Nah, langkah yang ketiga adalah kita mengulangi langkah-langkah ini satu ya sampai dengan nanti nilai X-nya itu ditemukan. Sebagai contoh misalnya kurang lebih seperti ini ya. Misalnya di sini ketahui ada array yaitu 1, 5, 7, 8, 13, 19, 20, 23, 29 ya. Di mana bagian bawahnya ini adalah indeksnya. Ya. Dan yang dicari itu adalah angka 23. Maka di sini ya angka ini yang awal, yang hijau ini awal, yang merah ini akhir ya. Kemudian kita lihat di sini ada sampai 8 ya. 8 dibagi 2. Berarti nilainya 13. Nah, ini yang biru ini nilai tengahnya. 13 ini pada indeks keempat. Ya, kemudian kita lihat nilai X-nya itu lebih besar atau lebih kecil dari yang dicari. Nah, karena ini yang dicari itu lebih besar, maka kita ke arah kanan. Ya. Yaitu tadi menggunakan rumus tadi ya. Begin sama dengan middle plus 1. Ya. Nah, ini berarti 4 ya. Nah, ini 4 tambah 1. Indeksnya 4 tambahkan 1 menjadi 5. Ya. Nah, akhirnya 8. Nah, 5 ini. Ya, 5 berarti di mana? Nah, 5 berarti di sini. Berarti nanti dimulai dari 19. Ya. Nah, ini middle-nya bikin
ditambah N, ya, untuk mencari middle-nya, bagi 2. Berarti 5 ditambahkan 8, itu 13. 13 bagi 2 adalah 6. Nah, 6 di mana? Nah, 6 2 di 20 ini. Ya, jadi ini setelah seperti ini kita cari nilai awalnya lagi karena belum ketemu ya, maka di ini 19, kemudian nilai tengahnya di sini 20, nilai akhirnya 29. Ya. Nah, kemudian kita cari lagi ya. Mid-nya ini di sini mulainya di sini ya, berarti 6. 6 ditambahkan dengan 1 sama dengan 7. Ya. Sama dengan 7 berarti di sini ya. Nah, kita mulainya di sini. Kita mulainya di 23. Nah, kemudian kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya berarti bikin plus N. Berarti 7 tambah 8. Ya, yaitu 15. 15 bagi 2, 7. Ya. 7. Nah, 7 di sini 23. Nah, berarti sudah ketemu. Ya, 23 dengan 23. Nah, ya, jadi nilai awalnya 23, kemudian nilai tengahnya juga 23. Nah, berarti 23 ketemu 23. Maka pencarian dihentikan karena sudah ditemukan. Yaitu nilai 23 itu ada di indeks ke-7. Ya. Maka algoritma yang bisa kita simpulkan, ya, yang pertama adalah data diambil dari posisi awal dan posisi akhir. Nah, kemudian kita mencari data tengahnya, ya, dengan menggunakan rumus posisi awal ditambahkan dengan posisi akhir dibagi 2. Selanjutnya, data yang kita cari dibandingkan data yang dari tengah, lebih kecil atau lebih besar. Jika datanya itu sama, berarti ketemu. Tapi kalau lebih besar, maka ulangi langkah yang kedua dari langkah ini, ya, di mana posisi awalnya adalah posisi tengah plus 1. Tapi kalau lebih kecil, berarti kita mengulangi langkah yang kedua, ya, pada posisi akhir. Nah, dengan rumusnya posisi tengah min 1. Nah, ini kalau dibuat kurang lebih seperti tadi ya. Kalau tadi kan, nah kalau ini kan menggunakan seperti ini. Nah, ini kalau dianimasikan, ya, kurang lebih seperti ini. Ya, ini nilai tengahnya, ini nilai awal, ini nilai akhir, ini nilai tengah, ya. Kemudian dibandingkan yang dicari adalah 47. Ya. Seperti tadi. Di sini juga sama, menggunakan 3 step. Oke, kemudian bagaimana kalau binary search sendiri ini diterapkan pada Python? Nah, kalau diterapkan Python, maka akan kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ini adalah lariknya. Kemudian yang dicari itu berapa? Ya. Nah, kemudian akan mencari nilai berapa ini? Ya. Nanti kalau ketika dilakukan pencarian, ya, kalau ditemukan, nah maka akan ditemukan di indeks berapa. Tapi kalau tidak ditemukan, maka akan muncul tidak ditemukan. Ya. Nah, misal di sini di program, ya, ini diketahui untuk array-nya itu 1, 5, 7, 8, 13, 19, 20, 23, 29 seperti tadi soal yang ini ya. Nah, soal yang ini kemudian dimasukkan ke dalam program. Yang dicari adalah 23. Nah, maka ketika dijalankan akan menjadi mencari nilai 23 dengan binary search pada list ini ya. Kemudian posisi pencarian. Nah, seperti tadi indeks 4 dengan nilai 13. Ya, nah ini. Indeks 4 dengan nilai 13, kemudian indeks 6 dengan nilai 20 dan indeks 7 dengan nilai 23. Nah, seperti ini. Maka nilai 23 ditemukan pada indeks yang ke-7. Nah, ini kalau diterapkan pada Python. Selanjutnya adalah teknik yang kedua, yaitu ada teknik strat max min. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menentukan atau mencari elemen maksimal dan minimal pada himpunan yang berbentuk array linear, di mana waktu tempuh atau time complexity yang digunakan ini adalah untuk menyelesaikan pencarian hingga mendapatkan solusi yang optimal. Nah, di dalam strat max min ini terdapat yang namanya kompleksitas waktu. Nah, kompleksitas waktu sendiri itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada Tmax, Tmin, dan Taverage. Untuk Tmax sendiri ini adalah kompleksitas waktu untuk kasus terburuk ya atau worst case.
yaitu kebutuhan waktu maksimum. Sedangkan untuk T-min ini adalah kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, di mana mendapatkan kebutuhan waktu minimum. Sedangkan T-average ini adalah kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case, yaitu kebutuhan waktu secara rata-rata. Oke, kita bahas yang pertama dulu adalah ada best case. Best case ini adalah keadaan yang tercapai jika elemen pada himpunan A ini disusun secara increasing atau menaik, yaitu dengan perbandingan waktunya adalah N-1 kali satuan operasi. Nah, untuk efisiensi pada input base case berukuran N, di mana algoritma itu biasanya berjalan paling cepat dari kemungkinan input yang ada. Sebagai contoh misalnya, terdapat himpunan A yang berisi 4 buah bilangan yang sudah disusun secara increasing dengan A0 itu 2, A1 4, A2 5, dan A3-nya 10. Yang diminta adalah tentukan atau cari bilangan max min serta jumlah operasi perbandingan yang dilakukan. Nah, maka untuk masalah tersebut kita bisa menggunakan prosedur strat max min yang menghasilkan bilangan. Dari sini kita lihat ya, ada 2, 4, 5, 10. Berarti nilai minimalnya adalah 2 dan nilai maksimalnya adalah 10. Ya, jadi ketahui nilai minimal 2, nilai maksimal 10. Sedangkan untuk operasi perbandingan data untuk mencari max min ya, ini adalah menggunakan rumus N-1 ya. Nah, ini ada berapa bilangan? Ada 4. Maka 4 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 3 kali operasi perbandingan. Selanjutnya untuk worst case. Nah, ini biasanya terjadi apabila elemen dalam himpunan itu disusun secara decreasing, ya kebalikannya, yaitu menurun. Nah, dengan operasi perbandingan sebanyak 2 kali N-1 kali dalam satuan operasi. Nah, untuk efisiensi pada input worst case ini berukuran N, di mana algoritmanya biasanya berjalan paling lama dari kemungkinan input yang ada. Nah, untuk analisa worst case, ini biasanya menjamin bahwa suatu program itu tidak akan pernah melebihi si worst N, yaitu running time pada inputan worst case ya, atau yang terburuk. Nah, sebagai contoh misalnya diminta mencari elemen max min dan jumlah operasi perbandingan yang dilakukan terhadap himpunan A yang disusun secara decreasing. Misalnya diketahui di sini A0 80, A1-nya itu 21, A2-nya 6, dan A3-nya min 10. Nah, yang diminta adalah tadi ya mencari elemennya. Berarti dari masalah ini, maka diketahui nilai maksimumnya, nah yang paling besar berarti 80. Sedangkan nilai paling kecil atau minimumnya adalah min 10. Sedangkan untuk mencari operasi perbandingannya, yaitu menggunakan rumus tadi. 2 kali N min 1. Maka 2 dikali, ini ada 4 bilangan ya. Diketahui 4 bilangan, berarti 4 min 1. Ya. Nah ini 4 dikurangi 1, ini 3 ya. Maka 2 dikalikan 3 sama dengan 6 kali satuan operasi. Selanjutnya yang ketiga ada average case. Jika pencarian elemen max min dilakukan pada elemen dalam himpunan yang tersusun secara acak, yaitu tidak decreasing dan juga tidak increasing, maka jumlah operasi perbandingan yang dilakukan adalah rata-rata waktu tempuh, yaitu best case dan worst case, yaitu menggunakan setengah dikali N-1 plus 2 kali N-1, maka didapat 3N per 2 min 1. Ya. Nah, ini dihitung bukan berdasarkan rata-rata worst case maupun best case-nya. Dan untuk menganalisisnya, kita harus membuat asumsi-asumsi dari input yang berukuran N yang memungkinkan. Sebagai contoh, misalnya, pada himpunan A yang berisi 5, min 4, 9, 7. Nah, ini dilakukan pencarian elemen max dan min, yaitu dengan menggunakan proses strat max min. Yang diminta berapa elemen dari max min yang didapatkan dan jumlah operasi perbandingan yang dilakukan. Ya, di sini kita 4 bilangan, yaitu 5, min 4, 9, dengan 7. Maka bisa dilihat nilai max-nya yang paling besar adalah 9.
dan nilai minnya yang paling kecil adalah min 4. Sedangkan untuk mencari jumlah operasi perbandingannya, yaitu kita menggunakan rumus tadi, ya, 3N per 2 min 1. Maka 3 dikali 4, ini jumlahnya ada 4 bilangan. 3 dikali 4 bagi 2 min 1. 3 dikali 4, 12, 12 bagi 2, 6, 6 kurangi 1, 5. Maka ada 5 kali satuan operasi. Nah, untuk penerapan straight max min di dalam Python, ya, ini programnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat, ya. Nah, ketika dimasukkan misalnya di sini ada list data 94, 92, 96, 70, 83, 87, 84, 80, ya. Nah, maka di sini ketika dimasukkan akan terlihat nilai yang terbesar, ya, adalah 96. Kemudian kalau kita cari nilai terkecilnya ini adalah 70. Kemudian jumlah elemen pada list, ya, ini ada 8 bilangan. Kemudian akumulasi jumlah nilai elemen pada list, ya, ini kalau dijumlahkan semua itu ada 686. Sedangkan rata-rata nilainya, ya, average-nya itu adalah 85,75. Nih, ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu teknik DNC, ya, atau teknik divide and conquer. Nah, dengan prinsip dasar metode divide and conquer, ini bisa dipecahkan satu permasalahan proses searching elemen max dan min menggunakan teknik DNC. Sebagai contoh, misal, diminta untuk menentukan elemen max min pada suatu array A yang terdiri dari 9 bilangan, yaitu A1 yaitu 22, A2-nya 13, A3 min 5, A4 min 8, A5 15, A6 60, A7 17, A8 31, dan A9 47. Nah, untuk yang ini kita menggunakan cara seperti kemarin, ya, yang minggu lalu. Nah, kita buat seperti ini, ya, kotakan seperti ini. Nah, kemudian untuk mengisinya kita balik. Jadi yang atas ini menjadi di bawah, nah yang ini menjadi di atas. Ya, kemudian kita lihat di sini 1 2. Ya. 1 2 kita lihat. A1-nya berarti 22, maka kita masukkan nilai 22. A2-nya berarti 13, maka 22 dengan 13. Nah, 3 dengan 3. Berarti A3-nya min 5, 3-nya lagi min 5. Min 5 dengan 5. Ya. Nah, maka menjadi ini 1 3 ya. Nah, 1 3. Nah, kita lihat ini dengan ini. Nah, kita lihat nilai terbesar dengan nilai terkecil. Maka 22 13 min 5 dengan min 5. Nilai terbesarnya adalah 22. Nilai paling kecilnya berarti min 5. Nah, selanjutnya kita isi yang 45. 45, 4 dengan 5. Nah, 4 ini min 8, ya. 5-nya itu 15. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita bandingkan dengan yang ini. Ya, 22 min 5, min 8, 15. Ya. Berarti bisa dilihat nilai terbesarnya adalah 22 dan nilai terkecilnya adalah min 8. Ya. Bukan min 5 ya, tapi min 8. Karena kalau di minus semakin besar angkanya itu semakin kecil nilainya. Selanjutnya di sini 6, 7 dengan 8, 9 ya. 6, 7 dengan 8, 9. 6 dengan 7. 6 dengan 7. Berarti 60 dengan 17. Kita masukkan 60 dengan 17. Kemudian 8 dengan 9. 31 dengan 47. Maka kita kalau tarik ya. Ini menjadi yang paling besar. Nah itu adalah 60. Kemudian nilai paling kecil adalah 17. Nah, didapat ini dengan ini, maka kita tarik. Ya. 22 min 8, 60, 17. Berarti kita tarik nilai terbesarnya adalah 60, kemudian nilai terkecilnya adalah min 8. Nah, itu adalah mencari menggunakan teknik DNC. Ya. Oke, untuk hari ini materi mengenai teknik searching selesai, ya. Saya rasa cukup. Nah, dan untuk minggu ini saya berikan free tugas ya, jadi bebas tugas, tidak ada tugas.
Dan kita nanti ketemu lagi next ya dengan materi yang baru. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.